Pemirsa, tidak mengenakan masker saat berkendara, seorang pengemudi di Pasar Baru, Jakarta terjaring razia. Meski kedapatan tidak memakai masker, pengemudi mobil menolak disanksi. Salah saya kan ngerokok doang, pakai masker. Mobil saya. Nah, ya masa nggak boleh ngerokok dalam mobil saya. Meski terjaring tidak menggunakan masker, pengemudi mobil yang terjaring razia protokol kesehatan di Jalan Samanhudi, Pasar Baru, Jakarta Pusat ini menolak dikenakan sanksi. Pengemudi mobil menolak menandatangani surat pernyataan dan menjalani sanksi sosial. Meski demikian, pengemudi tetap mendapat sanksi sosial. Enggak. Satu rumah, masa nggak mungkin lah. Ya, merasa keberatan lah. Sekarang saya ngerokok doang, saya pakai masker. Sosial. Dalam razia kali ini, petugas menindak 18 pengendara lainnya yang kedapatan tidak memakai masker atau memakai masker dengan tidak benar. Tetap menerapkan PSBB yang diperpanjang untuk menerapkan masyarakat DKI Jakarta, khususnya warga DKI Jakarta yang ada di Jakarta Pusat ini. Nah, untuk tadi pengendara mobil, mereka ada 3 orang berkendara. Memang benar mereka menggunakan masker, tapi dia menggunakan masker. Karena berhubung mereka merokok, maskernya tidak dipakai, otomatis kami tindak. Razia protokol kesehatan terus dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ribuan paket sembako dibagikan oleh Kementerian Sosial kepada puluhan lansia dan warga kurang mampu yang terdampak COVID-19 di Desa Karanganyar, Lampung Selatan. Bantuan diharapkan bisa meringankan beban warga yang terdampak COVID-19. Sebanyak 2.000 paket sembako diberikan Kemensos kepada warga Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung. Bantuan diberikan langsung ke puluhan rumah warga yang tergolong lansia. Permukiman warga kurang mampu di Lampung Selatan menjadi sasaran Kementerian Sosial untuk mendistribusikan langsung kebutuhan pangan sehari-hari. Syukur aja. Alhamdulillah. Ini kan lagi susah-susahnya kan. Semoga bantuan yang kami berikan, bantuan Kemensos hadir ini bisa sedikitnya meringankan ya beban daripada masyarakat yang memang terdampak dan memang membutuhkan. Kementerian Sosial akan berkeliling ke seluruh Indonesia untuk mendistribusikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Bandung kembali masuk zona merah COVID-19. Peningkatan terjadi usai libur panjang akhir pekan dan menurunnya penerapan protokol kesehatan. Kota Bandung kembali masuk dalam zona merah COVID-19 di Jawa Barat. Hal ini seiring dengan peningkatan kasus positif COVID-19 yang meningkat. Berdasarkan data pemerintah Provinsi Jawa Barat, angka reproduksi kasus COVID-19 di Kota Bandung di bawah 1,80, sehingga Kota Bandung masuk dalam zona merah. Wakil Wali Kota Bandung mengatakan masuknya Bandung dalam zona merah karena tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan semakin menurun. Rapotnya, parameternya provinsi mah kita masuk zona merah. Kuncinya saya pikir pengawasan tetap ya, karena memang secara regulasi, secara aturan itu kan perwal-perwal yang sudah dikeluarkan itu sudah sangat cukup lah. Karena situ juga ada sanksi ringan, sedang, berat. Memang kuncinya sekarang tinggal pengawasan, dan pengawasan itu harapan saya tidak oleh pemerintah saja, masyarakat juga ikut saling mengawasi, terutama teman-teman media juga jadi mata telinga kita juga. Kalau memang ada kerumunan lapor supaya kita bisa melakukan antisipasi lah ya, karena penyebaran ini kan mungkin lebih banyak karena kerumunan ya. Dari data kasus COVID-19 terlihat terjadi peningkatan dalam beberapa hari terakhir, baik kasus baru ataupun kasus aktif. Padahal pada pertengahan Oktober kasus COVID-19 di Kota Bandung mulai melandai. Bandung menjadi tempat favorit untuk menghabiskan akhir pekan, apalagi pada akhir Oktober lalu ada libur panjang akhir pekan.
Bahkan tingkat hunian di kota Bandung meningkat berada di atas 60%. Artinya banyak wisatawan yang menghabiskan waktu libur mereka di Bandung. Meski upaya rapid test digelar untuk menekan penyebaran COVID-19, kerumunan wisatawan tidak bisa dihindarkan. Pemerintah daerah pun harus tegas dalam pengawasan dan penindakan tempat wisata yang mengabaikan protokol kesehatan. Apalagi akhir tahun akan ada libur panjang dan Bandung menjadi salah satu kota favorit untuk berlibur. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. PT Jakarta Biopharmaceutical Industry membangun pabrik vaksin COVID-19 di kawasan Serang, Banten. Groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan pabrik di kawasan modern industri Cikande dilakukan Kepala Staf Presiden Muldoko. Pabrik yang dibangun dengan investasi sebesar 500 miliar rupiah ini menempati lahan seluas 14.850 meter persegi. Menurut Kepala Staf Presiden Muldoko, negara memberikan dukungan penuh industri strategis untuk dapat memproduksi vaksin yang diperlukan masyarakat Indonesia dan pasar global pada umumnya. Pabrik memiliki fasilitas produksi, pengujian mutu, quality assurance, riset dan development, dan juga fasilitas penunjangnya. Rencananya pabrik ini akan mulai berproduksi dalam 2 tahun mendatang. Diharapkan nanti ke depannya kita semakin banyak yang memproduksi ya. Tadi saya katakan ada Bio Farma, ada Eijkman, ada Cibio nanti ini. Semakin banyak yang memproduksi akan semakin mandiri. Sedang